Selamat berjumpa kembali dengan Ruang Belajar Matematika SMP. Berikut disampaikan pembahasan teks sumatif 1 yang diambil dari buku pendamping belajar Matematika SMP kelas 7. Tes sumatif 1 ini meliputi materi bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ada sejumlah 20 butir soal pilihan ganda dalam buku ini. Nah, tes sumatif 1 ini tidak lain adalah penilaian harian bab bilangan kalau pada kurikulum sebelumnya. Nah, baiklah, untuk soal sudah diperbesar agar lebih jelas. Kemudian lembar soal sudah disiapkan. Di sini adalah lembar soal tes sumatif dan jawaban tes sumatif. Untuk nomor 1, jawabannya adalah bilangan yang terletak 8 satuan di sebelah kiri bilangan 2 adalah 2 dikurangi 8, yaitu negatif 6. Kemudian untuk nomor 2, terdapat tabel. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbedaan suhu terendah dan tertinggi paling besar terjadi di kota. Tabel tersebut bisa dilengkapi, yaitu pada kolom kedua atau kolom terakhir, maksudnya perbedaan suhu dalam derajat Celcius setelah dihitung itu terdapat di kota Tokyo, yaitu 24 derajat Celcius. Berikut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 tentang penerapan bilangan bulat. Jadi semula suatu acara dilaksanakan di lantai 15. Nah, soal itu mudah saja, tinggal 7 ditambah 4 kemudian dikurangi 9 sama dengan 2, sehingga X-nya itu ketemu 13, maka naik 13 lantai. Kemudian untuk soal nomor 4, ini adalah dibutuhkan kemampuan literasi. Namun demikian soal yang panjang ini intinya adalah pada 10% dari berat badan itu bawaan tas yang dibawa, ketentuan idealnya. Kemudian bisa dibuat tabel pelengkap tentang 10% berat badan, kemudian dibandingkan berat tas. Nah, diperoleh keterangan ideal untuk Arka, kelebihan untuk Petran, jika juga kelebihan Desta ideal, karena berat tas itu, yang kelebihan itu melebihi dari 10%, sehingga jawabannya adalah Arka dan Desta. Dilanjut untuk soal nomor 5, tidak begitu sulit ini karena hanya operasi campuran bilangan bulat. Sehingga kalau ada hitungan seperti ini, dahulukan 10 kali negatif 3. Sehingga diperoleh negatif 5 ditambah negatif 30 dibagi 5. Negatif 30 bagi 5 itu negatif 6. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 11. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini juga tentang kemampuan untuk numerasi ya, tentang hitungan ya, diperoleh dari harga pembelian 6 buku tulis, 2 pulpen, dan 1 pensil dari 4 toko yang berbeda, toko A, toko B, toko C, dan toko D. Nah, dari keempat toko itu setelah dilakukan perhitungan, hasil akhir itu diperoleh kesimpulan bahwa di antara 4 pilihan jawaban yang tersedia A, B, C, D itu yang benar hanya pada pernyataan ketiga. Total harga yang paling sedikit adalah harga di toko C. Nah, sehingga ini pilihan jawaban tidak ada yang memenuhi, maka kita tambahkan pilihan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Jika segitiga artinya jumlahkan bilangan pertama dengan 5, kemudian hasilnya kalikan dengan 3 kali bilangan kedua. Hasil dari 3 bintang negatif 7 adalah
3 tambah 5, 8. Kemudian dikalikan dengan 3 kali negatif 7, yaitu negatif 21. Maka diperoleh negatif 168. Lanjut untuk soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini lagi-lagi tentang kemampuan literasi dan numerasi ya, jadi 1. Nah, itu bisa diketahui dari 4.200 buku pelajaran dan lemari penyimpan itu mampu memuat 400 buku. Kemudian ada 1.300 buku pengayaan dan lemari menyimpan mampu 150 buku per lemarinya. Nah, di antara 4 pernyataan itu yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Ya. Baik, bisa dilanjut untuk soal nomor 9. Suhu awal 22 derajat Celcius. Nah, turun 3 derajat setiap 4 menit. Artinya setelah 20 menit itu turun 5 kali atau 5 kali 3 derajat Celcius sebesar 15 derajat Celcius. Sehingga hitungannya adalah 22 dikurangi 15 ketemu 7 derajat Celcius. Nah, baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 itu tentang soal penerapan bilangan bulat. Jadi bisa dihitung masing-masing dari keempat anak itu skornya. Menurut ketentuan setelah dihitung, maka Yahida yang nilainya adalah tertinggi atau skornya tertinggi. Lanjut untuk soal nomor 11. Kondisi awal pukul 07, isi 100 liter bak penampungan air tersebut. Nah, ada 4 pernyataan. Di antara 4 pernyataan itu adalah pernyataan 2 dan 4 yang benar setelah dihitung satu persatu. Nah, sehingga jawabannya sudah jelas di situ adalah D. Nah, sementara pernyataan 1 dan 3 adalah salah. Nah, baik, bisa kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya, yaitu nomor 12. Soal nomor 12 ini juga soal dalam bentuk cerita, masih terkait dengan bilangan bulat. Jadi diketahui jumlah siswa 160 dan 30%-nya adalah laki-laki. Maka dari ketentuan tersebut, dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4, yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Jumlah siswa putri 104 dan persentase siswa putri adalah 65%. Sehingga jawabannya adalah D. Ya. Jadi untuk pilihan 1 itu salah, seharusnya adalah 56 siswa putra, dan pilihan ketiga itu seharusnya 48 siswa. Baik, kita lanjut untuk nomor 13. Nomor 13 itu berkaitan dengan soal cerita juga ini, penerapan bilangan bulat. Nah, dari soal tersebut bisa kita rinci ya, dari anak pertama, kedua, dan ketiga dengan pecahan yang nanti kita samakan penyebutnya menjadi per 40, sehingga diperoleh anak pertama 15 per 40, anak kedua 12 per 40, anak ketiga 13 per 40. Sehingga pernyataan yang benar nomor 13 itu adalah pernyataan 2 dan 4. Yang paling besar anak pertama, dan bagian anak pertama lebih besar dari bagian anak kedua. Baik, untuk soal nomor 14. Nomor 14 ini tentang operasi bilangan pecahan. Ya, perlu kita rubah dulu pecahan campuran 2/5 itu menjadi 11/5. Asalnya dari 2 kali 5 tambah 1, 11/5. Sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 10 3/4. Jawabannya adalah A. Untuk nomor 15 ini mengenai perpangkatan bilangan. Ingat sifat-sifat perpangkatan.
Jika 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu artinya 2 pangkat 2 kurangi 3 atau 2 pangkat 2 dipangkatkan 4 sehingga nanti hasilnya adalah 256. Untuk nomor 16 paling mudah nih, tinggal dikalikan 150 kali 0,0013. Ya, ini kelebihan 0 ya, ini harusnya 0,013, hasilnya 1,95. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 17, itu tentang jumlah penduduk yang ditanyakan pada tahun 2021 setelah sebelumnya diketahui tahun 2020 itu 2.500.000 dan kenaikannya 2%. Bisa dihitung sehingga itu hasilnya adalah 2.550.000 orang. Untuk nomor 18, ini ada satu penerapan soal bilangan bulat tentang pembagian. Dihitung aja tinggal 12 dibagi 3/4. Nah, 12 dibagi 3/4 nanti hasilnya itu sama dengan 12 kali 4/3 sehingga diperoleh 16 orang. Tapi di pilihan jawaban tidak ada, maka kita tambahkan aja ya, 16 ya di pilihan E ya. Baik, lanjut untuk soal nomor 19. Nomor 19 itu penerapan bilangan bulat juga. Nah, setelah dihitung nanti luas kolam ikan tuh 2/3 luas seluruhnya. Luas lahan sayuran itu diperoleh nanti ketemunya adalah 2/15. Hasil hitungan dari 1 dikurangi 1/5 tambah 2/3. Nah, luas seluruhnya nanti beroleh 375 sehingga luas-luas bagian yang lain bisa ditentukan. Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Sementara pernyataan 2 dan 4 itu kurang betul ya. Jadi jawabannya adalah A. Terakhir untuk soal nomor 20 ini berapa pemahaman konsep saja. Kalau bilangan positif pangkat bilangan ganjil ya hasilnya bilangan ganjil, pangkat bilangan ganjil hasilnya bilangan ganjil. Kemudian yang benar di antara pernyataan itu adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Sementara pernyataan ketiga itu salah. Lagi-lagi pilihan jawabannya itu perlu ditambahkan yaitu E. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.